Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Asmara dari kelas 11 IPS 2. Ingin menyampaikan tentang moksa. Pengertian moksa. Moksa adalah suatu serada dalam agama Hindu yang merupakan tujuan hidup tertinggi agama Hindu. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta yang dari kata moks, membebaskan atau melepaskan. Dengan demikian, moksa berarti kelepasan dan kebebasan. Moksa itiasa atman, dari belenggu maya atau bebas dari pengaruh karma dan punarbawa. Moksa alami nirguna. Tidak ada bahasa manusia yang dapat menjelaskan bagaimana sebenarnya alam moksa itu. Alam moksa hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang dapat mencapainya. Yang dimaksud dengan kebebasan dalam ajaran moksa adalah melepaskannya dari ikatannya maya sehingga dapat menyatu dengan Brahman. Bagi orang yang telah mencapai moksa, berarti mereka telah mencapai alam Satchinanda, yaitu kebahagiaan yang tertinggi. Adapun tingkatan moksa. Moksa dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu Sampya, Surupya, Solokya, dan Sagogya. 1. Sampya. Sampya adalah kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di dunia ini. 2. Surupya. Surupya merupakan moksa yang dapat seseorang di dunia ini karena kelahirannya. Kedudukan Atman merupakan percerminan dari kemahakuasaan Tuhan, seperti halnya Sri Rama, Buddha Gautama, dan Sri Krishna. 3. Slokya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman, di mana Atman itu telah berada di posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, dapat dikatakan Atman telah mencapai tingkat dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Saijya, suatu tingkatan kebebasan yang tertinggi di mana Atman telah bersatu dengan Tuhan yang Maha Esa atau Brahman. Dalam keadaan seperti inilah sebutan Brahman Atman Akimkya, yang artinya Atman dan Brahman sesungguhnya tunggal. Istilah lain yang digunakan untuk mengklarifikasikan tingkat-tingkat moksa yaitu Jiwa Mukti, Videha Mukti, dan Purna Mukti. Perbedaan orang yang telah mencapai jiwa mukti dengan kalangan masyarakat biasa. Orang yang telah mencapai jiwa mukti dalam hidupnya tidak lagi terikat pada gelombang kehidupan di dunia ini. Bagi mereka yang segalanya perbuatan yang dipandang sebagai pemuja kepada Tuhan yang Maha Esa, dan bagi orang yang mencapai jiwa mukti, segalanya perbuatannya akan menjadi ibadah. Jalan untuk mencapai moksa. 1. Bhakti Marga Yoga. Kata bhakti berarti taat, sujud, menyembah, dan kasih. Berarti bhakti marga adalah mencapai moksa dengan jalan cinta kasih dan persembahan. 2. Karma Marga Yoga adalah cara mencapai moksa dengan perbuatan atau kebijakan tanpa pamrih. 3. Jnana Marga Yoga. Jnana yaitu definisi atau pengetahuan. Yoga berasal dari urat kata yat yang artinya menghubungkan. Jadi kesimpulannya adalah jalan mencapai moksa dengan cara belajar pengetahuan dan pengetahuan tentang diri dari ikatan-ikatan keduniawian. 4. Raja Marga Yoga merupakan suatu jalan mistik untuk mencapai kelepasan atau moksa. Adapun 3 jalan yang ditempuh oleh para raja yogin, diantaranya Tapabrata, Yoga, dan Samadhi. 8. Tahapan yoga untuk mencapai moksa antara lain: 1.
Yama merupakan larangan yang harus dilakukan oleh seseorang dari segi jasmani. Misal dilarang membunuh. Ahimsa dilarang satya. Pantang menginginkan sesuatu yang tidak dapat diterima. Asentya pantang berhubungan seksual. Brahmacari dan tidak menerima pemberian dari orang lain. Aparigaha. 2. Nyama, yaitu pengendalian diri yang lebih bersifat rohani. Misalnya suaca, tetap suci lahir batin. Sentosa, selalu puas dengan apa yang datang. Swadhyaya, belajar kitab-kitab keagamaan. Iswara Paranidhana, mempelajari kitab-kitab keagamaan. Iswara Paridaha, selalu bakti kepada Tuhan dan tapa uji tahan. 3. Asana, sikap duduk yang menyenangkan, teratur dan disiplin. 4. Pranayama, mengatur pernapasan sehingga menjadi sempurna melalui 3 jalan, yaitu puraka, menarik napas, kumbhaka, menahan napas, rejaka, mengeluarkan napas. 5. Pratyahara. 6. Dharana, usaha-usaha yang dapat untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. 7. Dhyana, pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan terhadap satu objek. 8. Samadhi, penyatuan Atman atau sang diri sejati dengan Brahman. Sekian yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.